Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Trihandayani dari kelas 3C, Prodi D4 Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem pembinaan karir. Sistem pembinaan karir diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Pembinaan PNS dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir, namun dititikberatkan kepada sistem prestasi kerja. Sistem prestasi kerja adalah sistem kepegawaian untuk pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapai. Untuk sistem karir adalah sistem kepegawaian untuk pengangkatan pertama seseorang didasarkan atas kecakapan. Dalam pengembangannya lebih lanjut, maka pengalaman, kesetiaan, pengabdian, dan syarat objektif lainnya turut menentukan. Dalam sistem karir, dimungkinkan naik pangkat tanpa ujian jabatan, dan pengangkatan dalam jabatan berdasarkan jenjang jabatan yang telah ditentukan. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Fungsi-fungsi manajemen PNS yang meliputi 1. Perencanaan atau formasi PNS, 2. Pengadaan PNS, 3. Pengembangan PNS atau diklat PNS, keempat penilaian atau DP3 dan pengajuan kesehatan PNS, kelima penghargaan atau kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, dan satya lencana karya satya, dan terakhir yaitu pemberhentian dan kesejahteraan dalam kurung pemberhentian, pensiun, asuransi sosial, dan pemeliharaan kesehatan. Formasi PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 yang berbunyi jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu. Untuk tujuan formasi sendiri yaitu agar dalam satuan organisasi negara dimaksud dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan beban kerja yang diperlukan. Untuk dasar penyusunan formasi disusun berdasarkan pertama, analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai, kedua, sesuai dengan jabatan yang tersedia, yang terakhir dengan memperhatikan norma standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengumuman harus diumumkan seluas-luasnya melalui media massa yang tersedia atau bentuk lainnya yang digunakan, sehingga pengadaan PNS diketahui oleh umum. Untuk pengumuman tersebut harus dilakukan paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan. Dalam pengumuman harus dicantumkan pertama jumlah dan jenis jabatan yang lowong, kedua kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, yang ketiga syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar, yang keempat alamat dan tempat lamaran ditujukan, yang kelima batas waktu pengajuan surat pelamaran, yang keenam waktu dan tempat seleksi, dan terakhir lain-lain yang dianggap perlu. Yang kedua, pengadaan PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. Keputusan Kepala BKN atau Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 yaitu proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. Adapun lowongan formasi disebabkan adanya PNS yang pensiun, berhenti, dan mengundurkan diri. Yang kedua, adanya perluasan organisasi pemerintah. Untuk persyaratannya, syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah yang pertama, wajib harus warga negara Indonesia. Yang kedua,
usia minimal 18 tahun, dan maksimal 35 tahun. Yang ketiga, tidak pernah dihukum penjara atau kurungan. Yang keempat, tidak termasuk bagi mereka yang dijatuhi hukuman percobaan. Yang kelima, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Yang keenam, tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS. Yang ketujuh, mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan. Yang kedelapan, berkelakuan baik. Yang kesembilan, sehat jasmani dan rohani. Yang kesepuluh, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan. Yang kesebelas, bersedia melepaskan dari jabatan pengurus dan atau anggota partai politik pada saat dinyatakan lulus ujian penyaringan, apabila pada saat melamar menjadi pengurus atau anggota partai politik. Yang terakhir yaitu syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan. Dalam penyaringan terdapat tahap pemeriksaan administratif, yaitu surat lamaran yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pelamar, disertai alasannya, dan yang memenuhi syarat disusun dan didaftar secara tertib. Yang kedua, panitia ujian. Panitia ujian minimal terdiri dari 3 orang, yaitu seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan seorang anggota. Jika panitia lebih dari 3 orang, maka jumlahnya harus bilangan ganjil. Tugas panitia ujian. Yang pertama, menyiapkan dan mengumpulkan bahan ujian. Kedua, menentukan pedoman, pemeriksaan, dan penilaian ujian. Yang ketiga, menentukan tempat dan jadwal ujian. Yang keempat, menyelenggarakan ujian. Dan terakhir, memeriksa dan menentukan hasil ujian. Untuk materi ujiannya sendiri yaitu pertama, tes kompetensi, yang materinya disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan, meliputi pengetahuan umum, bahasa Indonesia, kebijakan pemerintah, pengetahuan teknis, dan pengetahuan lainnya. Yang kedua yaitu psikotes, yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan dan kemampuan instansi masing-masing. Untuk ujiannya, untuk menjamin objektivitas, maka ujian dilaksanakan tertulis, dan apabila dipandang perlu, diadakan ujian lisan berupa wawancara atau ujian keterampilan. Pengumuman pelamar yang diterima. Pengumuman dimuat dalam media cetak dan diberitahukan secara tertulis kepada peserta. Pengumuman hendaknya memuat kapan, di mana, kepada pejabat mana, dan waktu selamat-lambatnya harus melapor. Batas waktu melapor sekurang-kurangnya 14 hari kerja terhitung mulai tanggal dikirimkan surat pemberitahuan tersebut. Untuk pengangkatan sebagai CPNS, pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi, yaitu fotokopi STTB atau surat tanda tamat belajar, atau ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya, daftar riwayat hidup, lalu pas foto ukuran 3x4 sebanyak 6 lembar, lalu surat keterangan berkelakuan baik dari Polri, lalu surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter, lalu asli kartu pencaker dari kantor departemen atau dinas tenaga kerja, yang terakhir surat pernyataan tentang tidak pernah dihukum penjara atau kurungan, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Seterusnya, tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS. Selanjutnya, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan. Yang terakhir, tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik. Untuk golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai CPNS pada saat melamar memiliki dan menggunakan ijazah yang dimiliki sebagai berikut. Yang pertama, SD setingkat itu mendapatkan golongan atau ruang 1A,
SLTP setingkat yaitu 1C, SLTA atau D1 yaitu 2A, SGPLB atau D2 itu 2B, SM atau AK atau D3 yaitu 2C, S1 atau D4 yaitu 3A, dokter, apoteker, S2 atau ijazah lain setara itu golongan 3B, lalu S3 dokter itu mendapatkan golongan 3C. Ijazah lain yang setara dengan ijazah dokter, apoteker, S2 adalah ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang bobot untuk memperolehnya setara dengan ijazah dokter, apoteker, S2 yang penetapan kesetaraannya dilaksanakan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional. Kedua, ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan penyetaraannya dengan sekolah atau perguruan tinggi di Indonesia yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional. Untuk penghasilan, gaji PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang berat gaji PNS terakhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010. Hak atas gaji CPNS terhitung mulai tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh Kepala Kantor atau Satuan Kerja atau SPMT. Bagi CPNS yang penempatannya jauh dari tempat tinggalnya, dianggap telah melaksanakan tugas sejak yang bersangkutan berangkat ke tempat tugas, dibuktikan dengan surat perintah perjalanan atau penugasan. Gaji adalah penghasilan PNS yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan apabila menduduki jabatan, tunjangan lainnya yang berlaku bagi PNS. Untuk potongan gaji, untuk membiayai usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan, maka setiap pegawai negeri dan pejabat negara dipungut iuran 10% dari penghasilannya setiap bulan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan perincian sebagai berikut. 3/4% untuk iuran dana pensiun, 2% untuk iuran pemeliharaan kesehatan, 3/4% untuk iuran tabungan di hari tua. Ini diatur dalam Kepres Nomor 56 Tahun 1974. Pemberhentian calon pegawai negeri sipil diatur dalam PSL 18 Peraturan Pemerintah 98 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. Diberhentikan dengan hormat yaitu mengajukan berhenti, tidak sehat, tidak lulus diklat prajabatan, tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas, menunjukkan sikap budi pekerti yang tidak baik yang mengganggu lingkungan pekerjaan, dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, mengajukan berhenti karena menjadi anggota partai politik, tidak melapor setelah 1 bulan menerima SK CPNS. Adapun diberhentikan tidak dengan hormat yaitu memberikan keterangan dan bukti tidak benar, dihukum penjara atau kurungan karena melakukan kejahatan, dijatuhi hukuman disiplin berat, dan terakhir menjadi anggota partai politik tanpa mengajukan berhenti. Pendidikan dan pelatihan PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2001. Pengertian diklat PNS yaitu upaya yang dilakukan bagi PNS untuk meningkatkan kepribadian, pengetahuan, dan kemampuan sesuai dengan tuntutan, persyaratan jabatan dan pekerjaannya. Tujuan umum diklatnya yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yaitu untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, dan keterampilan, menciptakan adanya pola pikir yang sama, menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik, dan terakhir membina karir PNS. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.